Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Saila. Kali ini kita akan belajar matematika untuk kelas 9. Nah, materinya adalah persamaan kuadrat. Oke adik-adik, kali ini kita akan belajar tentang persamaan kuadrat untuk melanjutkan materi yang sebelumnya. Nah, kesamaan kuadrat ini adalah materi di kelas 9 ya. Jadi, persamaan kuadrat ini adalah dasar untuk materi-materi selanjutnya sampai nanti di SMA. Nah, setelah ini nanti ada fungsi kuadrat dan selanjutnya. Kemudian tujuan pembelajaran untuk materi persamaan kuadrat di pertemuan 2 kali ini. Yang pertama, jika diberikan akar-akar dari persamaan kuadrat, siswa itu dapat menyusun kembali persamaan kuadrat tersebut. Kemudian yang kedua, siswa diharapkan dapat menentukan jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Dan yang terakhir, jika diberikan nilai diskriminannya, siswa dapat menjelaskan jenis-jenis akar dari persamaan kuadrat tersebut. Sebelum masuk materi, kita review sebentar untuk materi sebelumnya. Pada pembahasan sebelumnya telah diuraikan tentang cara menentukan akar-akar persamaan kuadrat, yaitu ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Nah, yakni dengan rumus kuadrat yaitu x1, 2 atau x1, x2 sama dengan negatif b plus minus akar dari determinan atau b kuadrat dikurangi 4ac, kemudian dibagi 2 kali a. Nah, dari rumus di atas terlihat bahwa akar-akar persamaan kuadrat itu sangat dipengaruhi dari nilai b kuadrat dikurangi 4ac. Nah, jika nilai ini negatif, tentu saja akar-akarnya tidak dapat ditentukan atau imajiner. Dan jika nilai ini berbentuk bilangan kuadrat, maka akar-akarnya akan rasional dan seterusnya. Materi yang pertama adalah sifat akar persamaan kuadrat. Jika akar-akar dari persamaan ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0 adalah x1 dan x2, maka berlaku sifat-sifat berikut. Yang pertama, nanti apabila ditanyakan nilai x1 ditambah x2, itu rumusnya adalah negatif b per a, di mana b adalah koefisien dari x dan a adalah koefisien dari x kuadrat. Kemudian yang kedua, nanti apabila ada pertanyaan yaitu x1 dikali x2, yaitu rumusnya adalah c per a, di mana c adalah konstanta dan a adalah koefisien dari x kuadrat. Selanjutnya, kita langsung ke contoh soal. Pada persamaan kuadrat 3x kuadrat dikurangi 12x ditambah 9 sama dengan 0, tentukan nilai akar-akar berikut. Yang pertama, kita nanti akan mencari nilai dari x1 ditambah x2. Kemudian yang kedua, nanti kita mencari nilai dari x1 dikali x2. Yang ketiga, nanti kita akan mencari nilai dari 4x1 ditambah 4x2. Kemudian selanjutnya kita akan mencari hasil atau nilai dari 3x1 dikali 5x2. Kemudian ada 1 per x1 ditambah 1 per x2. Selanjutnya ada x1 kuadrat ditambah x2 kuadrat. Yang terakhir ada 1 per x1 kuadrat ditambah 1 per x2 kuadrat. Nah, mari kita cari nilai dari poin-poin
Itu pembahasannya. Nah, pada persamaan kuadrat tadi yaitu 3x kuadrat dikurangi 12x ditambah 9 sama dengan 0. Nah, kita cari dulu nilai A-nya berapa, nilai B-nya berapa, dan nilai C-nya berapa. Nilai A adalah koefisien dari x kuadrat, nilainya adalah 3. Jadi nilai A-nya adalah 3. Kemudian B-nya min 12, negatif 12 dari mana? Nah, negatif 12, B adalah koefisien dari X. Di sini koefisien dari X adalah negatif 12. Kemudian C adalah konstanta, nilainya adalah 9. Nah, selanjutnya kita cari poin yang pertama. Poin yang pertama adalah X1 ditambah X2. Nah, sudah kita bahas di slide sebelumnya. Apabila ada X1 ditambah X2 itu berarti rumusnya adalah negatif B per A, di mana B-nya tadi adalah koefisien dari X, yaitu nilainya negatif 12. Kemudian A-nya adalah koefisien dari X kuadrat, nilainya adalah 3. Jadi negatif dikali negatif adalah positif, jadinya 12, kemudian dibagi 3. 12 dibagi 3 sama dengan 4. Jadi nilai dari X1 ditambah X2 adalah 4. Kemudian poin yang kedua. Poin yang kedua adalah X1 dikali X2. X1 dikali X2 tadi rumusnya adalah C per A, di mana C adalah konstanta, kemudian A-nya adalah koefisien dari X kuadrat. Nah, nilai C konstantanya berapa? Di sini nilai konstantanya adalah 9. Kemudian nilai A-nya atau koefisien dari X kuadrat adalah 3. Jadi 9 dibagi 3 sama dengan 3. Selanjutnya adalah 4x1 ditambah 4x2. Kalau kita perhatikan bentuk ini, nah, bentuk ini tidak ada di sifat. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Nah, kita sederhanakan dulu atau kita faktorkan dulu agar diperoleh sifatnya. Nah, di sini sama-sama ada angka 4. Jadi 4-nya kita keluarkan, baru kita tuliskan X1 ditambah X2. Nah, ini kalau kita kalikan berarti 4 dikali X1 ditambah 4 dikali X2, nilainya sama seperti yang di depan ini. Nah, jadi kita faktorkan atau kita sederhanakan, hasilnya seperti ini. Kemudian 4 dikali X1 ditambah X2. X1 ditambah X2 sudah kita cari di poin pertama, nilainya adalah 4. Jadi 4 dikali 4 kita masukkan di sini, poin yang pertama. 4 kali 4 sama dengan 16. Jadi untuk poin 3 yaitu 4x1 ditambah 4x2 hasilnya adalah 16. Kemudian poin yang ke-5. Poin yang ke-5. Nah, kalau perkalian seperti ini kita langsung kalikan saja koefisiennya. Nah, koefisien dari X1 adalah 3, kemudian koefisien dari X2 adalah 5. Jadi kita langsung kalikan saja 3 kali 5, kemudian baru kita tulis X1 kali X2. 3 kali 5, 15, X1, X2 sudah kita cari nilainya 3, jadi 15 kali 3 sama dengan 45. Jadi untuk nilai dari 3x1 dikali 5x2 adalah 45. Jadi perbedaannya kalau penjumlahan kita faktorkan, sedangkan kalau perkalian kita tinggal kalikan saja atau kita langsung kalikan saja koefisiennya. Perbedaannya di situ. Selanjutnya adalah 1/x1 ditambah 1/x2. Nah, perlu diingat jika ada bentuk penjumlahan, di sini adalah penjumlahan pecahan. Nah,
penjumlahan pecahan itu yang atas kita kalikan silang, kemudian yang bawah kita kalikan sejajar. Nah, ini kenapa kok bisa dapat X1 ditambah X2? Nah, kita kalikan silang 1 dikali X2, atau boleh dari 1 dikali X1 dulu, kemudian ditambah 1 dikali X2. 1 dikali X1 sama dengan X1, kemudian 1 dikali X2 sama dengan X2. Jadi kita kalikan silang. Nah, untuk yang bawah ini, yang bawah kita kalikan sejajar. Kita kalikan sejajar, jadi X1 langsung kita kalikan dengan X2 yang sejajar. Nah, untuk nilai X1 ditambah X2, nilai X1 ditambah X2 sudah kita cari di poin pertama, nilainya adalah 4. Kemudian untuk nilai X1 dikali X2 sudah kita cari di poin kedua, nilainya adalah 3. Jadi untuk hasil dari 1 per X1 ditambah 1 per X2 sama dengan 4 per 3. Perlu diingat ya, apabila ada penjumlahan pecahan, itu yang atas kita kalikan silang seperti ini, boleh dari 1 kali X2 kemudian ditambah 1 kali X1, kemudian yang bawah itu kita kalikan sejajar. Jadi yang bawah ini kita kalikan sejajar, X1 dikali X2 seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya, poin selanjutnya adalah X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat. Nah, kalau X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat ini kita ganti menjadi X1 ditambah X2 kemudian kuadrat dikurangi 2 kali X1 kali X2. Jadi kalau bentuknya seperti ini, kita ubah dulu menjadi seperti ini. Nah, jadi X1 ditambah X2 tadi sudah kita cari pada poin pertama, nilainya adalah 4, kemudian dikurangi 2 dikali X1 dikali X2. X1 dikali X2 itu sudah kita cari pada poin kedua, nilainya adalah 3. Jadi 4 kuadrat sama dengan 16, kemudian 2 kali 3 sama dengan 6. 16 dikurangi 6 sama dengan 10. Nah, yang terakhir yaitu adalah 1 per X1 kuadrat ditambah 1 per X2 kuadrat. Nah, kita gunakan cara yang sama pada poin kelima, yaitu penjumlahan pecahan. Jadi yang atas ini kita kalikan silang dari soal, kemudian yang bawah adalah dikalikan sejajar dari soal. Jadi 1 dikali X1 kuadrat ditambah 1 dikali X2 kuadrat. 1 dikali X1 kuadrat yaitu X1 kuadrat. Kemudian 1 dikali X2 kuadrat adalah X2 kuadrat. Nah, untuk yang bawah atau untuk penyebutnya adalah kita kalikan sejajar dari soal, yaitu X1 kuadrat kali X2 kuadrat. Nah, X1 ditambah X2 kuadrat untuk pembilangnya sudah kita cari. Nah, pada poin atas sama ya, X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat, hasilnya adalah 10. Kemudian untuk penyebutnya, jadi kalau perkalian dan dua-duanya kuadrat, perkalian kemudian dua-duanya adalah kuadrat, maka kuadratnya bisa kita simpan di luar. Jadi X1 dikali X2 dalam kurung kemudian baru kuadrat, seperti itu. Nah, untuk X1 dikali X2 sudah kita cari ya pada poin kedua. Jangan lupa nilainya adalah 3. Jadi 3 kuadrat adalah 9. Jadi hasil dari 1 per X1 kuadrat ditambah 1 per X2 kuadrat itu hasilnya 10 per 9. Seperti itu. Nah, ada sebuah latihan soal. Pada persamaan kuadrat X kuadrat dikurangi 3X ditambah 2 sama dengan 0, tentukan nilai akar-akar berikut,
yaitu kita disuruh mencari X1 ditambah X2 dan X1 dikali X2. Nah, pembahasannya kita cari dulu nilai A, B, C nya. Nilai A itu koefisien dari X kuadrat. Ini koefisien dari X kuadrat adalah 1, jadi A nya sama dengan 1. Kemudian B nya adalah koefisien dari X adalah negatif 3, jadi B nya negatif 3. Kemudian C adalah konstanta atau yang tidak memiliki variabel, C nya adalah 2. Nah, kemudian kita cari yang pertama adalah X1 ditambah X2. Rumus dari X1 ditambah X2 tadi sudah kita bahas sama-sama, yaitu negatif B per A. B nya adalah koefisien dari X dan A nya adalah koefisien dari X kuadrat. B nya adalah negatif 3, kemudian A nya adalah 1. Negatif kali negatif sama dengan positif, kemudian jadi 3/1 sama dengan 3. Jadi untuk nilai X1 ditambah X2 nya sama dengan 3. Selanjutnya adalah X1 dikali X2. X1 dikali X2, rumusnya adalah C per A. C adalah konstanta, kemudian A nya adalah koefisien dari X kuadrat. C konstantanya adalah 2, kemudian A nya adalah 1, jadi 2/1 sama dengan 2. Jadi untuk nilai X1 dikali X2 dari sebuah persamaan X kuadrat dikurangi 3X ditambah 2 sama dengan 0, itu hasilnya adalah 2. Kemudian materi yang kedua adalah menyusun persamaan kuadrat. Suatu persamaan kuadrat memiliki bentuk umum AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Kemudian persamaan kuadrat dengan akar-akar X1 dan X2 itu ditulis X dikurangi X1 dikali X dikurangi X2 sama dengan 0. Kita bisa juga menyusun suatu persamaan kuadrat dengan menggunakan rumus sebagai berikut, yaitu X kuadrat dikurangi X1 ditambah X2 dikali X, kemudian ditambah X1 dikali X2 sama dengan 0. Jadi boleh pakai ini, boleh pakai yang ini. Nah, sebenarnya rumus ini itu kita dapatkan dari perkalian yang atas ini. Apabila kita kalikan maka hasilnya sama seperti yang di bawah ini. Di ini apabila kita kalikan itu hasilnya sama. Untuk menggunakan rumus tersebut kita harus mengetahui dulu nilai X1 dan X2 nya itu berapa. Nah, ada pula bentuk soal di mana kita nanti akan menyusun suatu persamaan kuadrat baru berdasarkan akar-akar dari persamaan kuadrat yang lama. Nanti kita bahas di latihan soal. Nah, untuk menyelesaikan soal tersebut, maka kita akan mengolah akar yang baru sehingga bisa diselesaikan dengan nilai X1 ditambah X2 dan X1 dikali X2 sesuai dengan persamaan yang lama. Nah, contoh soal yang pertama. Susunlah suatu persamaan kuadrat yang memiliki akar 2 dan negatif 5. Kita mempunyai akar-akar yaitu 2 dan negatif 5. Nah, dan kita mempunyai persamaan ini atau rumus, yaitu X kuadrat dikurangi X1 ditambah X2 X ditambah X1 dikali X2 sama dengan 0. Sebenarnya kita tidak harus pakai rumus yang ini, kita boleh banget pakai rumus yang pertama. Nah, rumus yang pertama tadi adalah X dikurangi X1 dikali X dikurangi X2 sama dengan 0. Nah, langsung kita masukkan X1 nya adalah 2, yaitu akar-akarnya, kemudian X2 nya adalah negatif 5. Kita masukkan, ini X1 nya adalah 2, kemudian X2 nya adalah negatif 5.
negatif kali negatif jadinya positif, jadi X dikurangi 2 kali X ditambah 5 sama dengan 0. Kemudian kita kalikan, X sama dengan X kuadrat, kemudian X dikali 5 jadinya 5X, kemudian negatif 2 kali X negatif 2X, kemudian negatif 2 dikali 5 sama dengan negatif 10, jadi X kuadrat ditambah 5X dikurangi 2X dikurangi 10 sama dengan 0. Nah, ini karena sama-sama X atau variabelnya sama, jadi kita kurangkan, X kuadrat ditambah 5 dikurangi 2 sama dengan 3, jadi X kuadrat ditambah 3X dikurangi 10 sama dengan 0. Nah, kemudian kita coba jika pakai rumus yang ini. Nah, kalau kita pakai rumus yang ini, kita harus mencari dulu nilai X1 ditambah X2, kemudian X1 dikali X2. Nah, yang pertama X1 ditambah X2, nilai X1 nya, X1 tadi 2, kemudian X2 nya adalah negatif 5, jadi 2 ditambah negatif 5 sama dengan negatif 3. Kemudian untuk yang X1 kali X2 itu sama dengan X1 nya 2, kemudian dikali X2 nya adalah negatif 5, 2 dikali negatif 5 sama dengan negatif 10. Nah, kemudian kita tulis rumusnya, yaitu X kuadrat dikurangi X1 ditambah X2 dikali X, kemudian ditambah X1 kali X2 sama dengan 0. Baru kita masukkan nilai dari X1 ditambah X2 dan nilai dari X1 kali X2. Jadinya X kuadrat dikurangi nilai X1 ditambah X2. Nilai X1 ditambah X2 sudah kita cari, nilainya negatif 3, jadi kita masukkan negatif 3 kemudian kali X, terus ditambah nilai dari X1 kali X2. Nih sudah kita cari, nilainya adalah negatif 10, jadi X kuadrat negatif kali negatif jadinya positif, jadi X kuadrat ditambah 3X, kemudian positif kali negatif jadinya negatif. Jadi hasilnya adalah, apabila menggunakan rumusnya ini, hasilnya X kuadrat ditambah 3X dikurangi 10 sama dengan 0. Sama ya seperti rumus apabila menggunakan rumus yang pertama, jadi hasilnya sama, tetap sama, mau menggunakan rumus yang pertama atau menggunakan rumus yang kedua. Syaratnya, kalau rumus yang kedua itu kita harus mencari dulu nilai X1 ditambah X2 dan nilai X1 dikali X2, baru kita masukkan seperti itu. Nah, kemudian latihan contoh soal yang selanjutnya, contoh soal yang kedua. Susunlah suatu persamaan kuadrat yang akar-akarnya adalah 2 kali dari akar-akar persamaan X kuadrat dikurangi 3X ditambah 4 sama dengan 0. 2 kali. Jangan lupa ini soalnya 2 kali. Kalau kita lihat di sini, maka kita akan menyusun suatu persamaan kuadrat yang baru. Berarti nanti kita punya suatu persamaan kuadrat yang lama dan suatu persamaan kuadrat yang baru. Nah, kita selesaikan dulu persamaan kuadrat yang lama. Nah, pada persamaan kuadrat yang lama ini kita mempunyai persamaan kuadrat X kuadrat dikurangi 3X ditambah 4 sama dengan 0. Nah, akar-akarnya adalah X1 dan X2. Kemudian kita mencari nilai X1 ditambah X2 dan X1 dikali X2. Nilai X1 ditambah X2. Nilai X1 ditambah X2 rumusnya adalah negatif B per A. Karena ini adalah sebuah persamaan, bukan sebuah akar.
Nah, jadi rumusnya negatif B per A, B adalah koefisien dari X dan A adalah koefisien dari X kuadrat. Jadi nilai B-nya adalah negatif 3, kemudian A-nya adalah 1. Negatif kali negatif jadinya positif, jadi 3/1 sama dengan 3. Kemudian untuk yang X1 dikali X2 sama dengan C per A, itu sama dengan C adalah konstanta, konstantanya adalah 4, kemudian A-nya adalah koefisien dari X kuadrat adalah 1, jadi 4/1 sama dengan 4. Nah, kita simpan dulu untuk kita pakai di persamaan kuadrat yang baru. Nah, yang baru kan kita belum tahu ini persamaan kuadratnya apa, jadi kita pakai persamaan kuadrat umum, yaitu AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Nah, kemudian kita juga belum tahu nilai A nya berapa, B nya berapa, dan C nya berapa. Nah, untuk akar-akarnya kita anggap adalah alfa dan beta. Boleh kita misalkan yang lain, misal P dan Q, M dan N, ataupun yang lain, boleh. Nah, dimana di soal tadi akar-akarnya adalah 2 kali akar dari persamaan ini, 2 kali dari akar persamaan yang lama. Jadi alfa akar yang pertama yaitu berarti 2 kali dari X1 atau akar dari persamaan yang lama. Kemudian betanya adalah 2 kali X2. Nah, untuk menyusun persamaan kuadrat yang baru, kita mempunyai rumus X kuadrat dikurangi alfa ditambah beta kali X ditambah alfa kali beta. Ini kenapa beta? Karena kita tadi akar-akarnya kita misalkan dengan alfa dan beta. Jadi sebelumnya kita cari dulu nilai alfa ditambah beta dan nilai alfa dikali beta. Alfa ditambah beta, alfanya nilainya 2x1, kemudian betanya adalah 2x2. Perlu diingat tadi, apabila ada penjumlahan kita sederhanakan. Jadi ini sama-sama 2, kita keluarkan, kemudian x1 ditambah x2, 2x1 ditambah x2. Kita lihat di persamaan yang lama, kita gunakan x1 ditambah x2 persamaan yang lama, nilainya adalah 3, jadi 2 kali 3 sama dengan 6. Kemudian untuk yang alfa kali beta berarti 2x1 dikali 2x2. Tadi perlu diingat, apabila perkalian kita langsung kalikan saja koefisiennya. Koefisien dari x1 adalah 2, kemudian koefisien dari x2 adalah 2. Jadi 2 kali 2 sama dengan 4. Kemudian x1 kali x2 kita lihat di persamaan yang lama. X1 kali x2 nilainya 4. Jadi 2 kali 2 sama dengan 4, kemudian x1 dikali x2 sama dengan 4. 4 kali 4 sama dengan 16. Baru kita masukkan x kuadrat dikurangi nilai alfa tambah beta sama dengan 6, kemudian nilai alfa kali beta sama dengan 16. Jadi x kuadrat dikurangi 6x ditambah 16 sama dengan 0. Jadi nilai dari persamaan kuadrat yang akar-akarnya 2 kali dari persamaan x kuadrat dikurangi 3x ditambah 4 sama dengan 0 adalah x kuadrat dikurangi 6x ditambah 16 sama dengan 0. Sampai sini paham ya? Kemudian yang ketiga adalah diskriminan. Nah, diskriminan yaitu suatu nilai pada persamaan, yaitu umumnya pada persamaan kuadrat, yang membedakan banyaknya akar persamaan kuadrat itu sendiri. Itu yang dinamakan dengan diskriminan. Diskriminan atau bisa disebut juga dengan determinan itu merupakan suatu notasi dalam tanda akar B kuadrat dikurangi 4AC yang terkadang itu dinotasikan dengan huruf D besar.
Nah, nilai diskriminan dari persamaan kuadrat ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0, yaitu d sama dengan b kuadrat dikurangi 4ac. Jadi rumusnya dari determinan atau diskriminan itu adalah b kuadrat dikurangi 4ac. Hubungan nilai diskriminan dengan jenis akar persamaan kuadrat adalah sebagai berikut. Jadi, apabila nilai D-nya itu lebih dari sama dengan 0, maka persamaan kuadrat memiliki akar real. Kemudian, apabila nilai D-nya itu sama dengan 0, maka persamaan kuadrat memiliki akar sama atau kembar. Akar kembar itu misalnya X1 sama dengan 1, kemudian X2 sama dengan 1. Jadi sama-sama 1. Istilah lainnya adalah dua akar sama. Kemudian yang ketiga, apabila nilai D-nya lebih dari 0, berarti kan positif. Itu persamaan kuadrat memiliki akar berbeda atau dua akar berbeda. Jadi misalnya X1-nya 2, kemudian X2-nya adalah 3. Nah, jadi memiliki dua akar yang berbeda. Untuk yang terakhir, poin terakhir adalah apabila nilai D-nya kurang dari 0, berarti kan negatif. Itu persamaan kuadratnya tidak memiliki akar real atau dia tidak mempunyai akar, seperti itu. Contoh soal. Nah, tentukan diskriminan pada persamaan x kuadrat ditambah 2x sama dengan negatif 1 dan x kuadrat dikurangi 2x dikurangi 3 sama dengan 0. Nah, pembahasannya yang pertama adalah x kuadrat ditambah 2x sama dengan negatif 1. Nah, untuk konstantanya kita pindah ruas dulu dari kanan ke sebelah kiri, jadi x kuadrat ditambah 2x apabila negatif pindah ruas berarti menjadi positif. Jadi x kuadrat ditambah 2x ditambah 1 sama dengan 0. Baru kita cari nilai diskriminannya. Nilai diskriminan kita perlu mencari nilai a, b, dan c nya. Nilai a itu koefisien dari x kuadrat, nilainya adalah 1. Kemudian b itu nilai koefisien dari x, nilainya 2, dan c itu konstanta yang tidak memiliki variabel, itu nilainya adalah 1. Kemudian rumusnya adalah d sama dengan b kuadrat dikurangi 4ac. Kita masukkan nilai b nya adalah 2, jadi 2 kuadrat, kemudian dikurangi 4, nilai a nya 1, kemudian nilai c nya 1, jadi 2 kuadrat sama dengan 4, kemudian 4 dikali 1 kali 1 sama dengan 4, jadi 4 dikurangi 4 sama dengan 0. Nah, karena d sama dengan 0 berarti dia tidak memiliki akar kembar. Nah, bisa kita buktikan dengan pemfaktoran. Nah, jadi persamaan kuadrat x kuadrat ditambah 2x ditambah 1 sama dengan 0 itu faktornya itu kalau kita faktorkan itu menjadi x plus 1 dikali itu menjadi x ditambah 1 kali x ditambah 1 sama dengan 0. Nah, ini apabila kita kalikan itu hasilnya sama seperti yang atas ini. Nah, coba x kali x sama dengan x kuadrat, kemudian x dikali 1 adalah 1x atau x, kemudian 1 dikali x adalah 1x atau x, jadi tadi x nya adalah 2, jadi 2x, kemudian 1 kali 1 sama dengan 1. Nah, kemudian akar persamaannya adalah min 1 dan min 1. Jadi benar ya, karena d sama dengan 0 berarti dia memiliki akar kembar. Nah, ini akarnya min 1 dan min 1, jadi akarnya sama atau dua akar sama. Kemudian contoh soal yang kedua. Poin yang kedua adalah x kuadrat dikurangi 2x dikurangi 3 sama dengan 0.
Nah, untuk nilai A, B, dan C nya, A itu koefisien dari X kuadrat, koefisien dari X kuadrat adalah 1, kemudian B itu koefisien dari X adalah negatif 2, kemudian C adalah konstanta, konstantanya adalah negatif 3. Kemudian kita tulis rumusnya, dari diskriminan adalah B kuadrat dikurangi 4AC. Kemudian kita masukkan nilai B. Nilai B nya tadi adalah negatif 2, jadi negatif 2 kuadrat. Negatif, kalau negatif nanti hasilnya adalah positif. Nah, kemudian kita masukkan nilai A. Nilai A nya 1, kemudian nilai C nya adalah negatif 3. Jadi negatif 2 kuadrat itu sama dengan negatif 2 kali negatif 2. Negatif kali negatif sama dengan positif. Kemudian ini negatif 4 kali 1 sama dengan negatif 4. Kemudian dikali negatif 3 sama dengan positif 12. Jadi 4 ditambah 12 sama dengan 16. Karena D-nya lebih dari 0 atau positif, berarti dia memiliki dua akar yang berbeda. Nah, coba kita lihat, kita buktikan dengan cara pemfaktoran. Nah, X kuadrat dikurangi 2X dikurangi 3 sama dengan 0. Itu pemfaktorannya adalah X ditambah 1 dikali X dikurangi 3. Nah, ini apabila kita kalikan itu hasilnya sama seperti yang atas ini. Kita coba X kali X adalah X kuadrat, kemudian X kali min 3 adalah min 3X, kemudian 1 dikali X, ini positif, berarti ini X. Nah, tadi min 3X ditambah X, jadinya negatif 2X. Kemudian positif 1 kali negatif 3, positif kali negatif jadinya negatif, jadi negatif 3, jadi sama. Kemudian akar persamaannya adalah X plus 1 sama dengan 0, jadi X1 nya sama dengan min 1, kemudian X dikurangi 3 sama dengan 0, X2 nya adalah 3. Jadi benar dia memiliki dua akar yang berbeda. Akar yang pertama negatif 1, akar yang kedua adalah 3. Kemudian latihan soalnya, tentukan hasil diskriminan pada persamaan X kuadrat dikurangi 10X ditambah 16 sama dengan 0. Nah, pembahasannya, dimana X kuadrat dikurangi 10X ditambah 16 sama dengan 0. Kita cari dulu nilai A, B, dan C nya. Nilai A itu koefisien dari X kuadrat, nilainya 1. Kemudian B itu koefisien dari X, nilainya negatif 10. Dan C adalah konstanta, nilainya adalah 16. Jadi kita tulis rumusnya, dari diskriminan adalah B kuadrat dikurangi 4AC. B nya kita masukkan, sama dengan negatif 10. Kemudian A nya kita masukkan sama dengan 1, dan C nya kita masukkan sama dengan 16. Jadi min 10 kali min 10 sama dengan 100. Kemudian min 4 kali 1 sama dengan min 4 dikali 16. Negatif dikali positif sama dengan negatif, jadi 64. 100 dikurangi 64 sama dengan 36. Jadi nilai diskriminan dari X kuadrat dikurangi 10X ditambah 16 sama dengan 0 adalah 36. Karena nilai D nya lebih dari 0 atau positif, berarti dia memiliki dua akar yang berbeda. Seperti itu. Semoga dapat dipahami. Apabila ada kekurangan, kakak mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.